3, 2, 1. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita beribadah dalam persekutuan remaja ini. Mari kita memulai ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu Benteng Hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Broken Vessels. Scattered in mercy.
Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure. You take our failure. You take our weakness. You set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord. I'll be your vessel, the word to sing your life in me. Amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul, beribadah dalam waktu ini juga ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bentuklah kami, broken vessel. Kami butuh Engkau untuk membentuk kami dari hari ke hari menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap perkataan, setiap firman-Mu dapat bermanfaat dan membimbing kami semakin dekat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Dan pagi ini sebelum kita akan bersama-sama baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mau ajak teman-teman sekalian, mari kita jalan-jalan sejenak ya. Kita coba lihat gambar yang ada di belakang saya ini.
Teman-teman pasti sudah tidak asing bukan dengan gedung kembar yang bernama Petronas ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah foto di sini, selfie ya, selfie sendiri ataupun bareng keluarga. Buat teman-teman yang sudah tidak asing dengan kota Kuala Lumpur pasti sudah pernah ke Petronas Twin Tower ini. Nah teman-teman, ada satu hal yang menarik dalam proses pembangunan gedung yang pernah menjadi gedung tertinggi ya di seluruh dunia ini. Nah proses pembangunan daripada gedung ini diawali pada tahun 1992 ya. Pada waktu itu pemerintah Malaysia ingin membangun gedung pencakar langit dan mereka menemukan tempat ya di tengah kota Kuala Lumpur dan dimulailah pembangunan Petronas Twin Tower. Nah kisah ini saya dapatkan ketika beberapa tahun yang lalu saya jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan waktu itu saya dapat kesempatan untuk bisa naik ke jembatan yang menghubungkan antara dua gedung itu ya. Jadi sebelum naik ke situ biasanya akan diputar video proses pembangunan dari gedung ini. Nah yang menarik perhatian saya adalah ketika mengetahui bahwa untuk membangun gedung yang bertingkat 88 ini dibutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan penggalian ke bawah tanah. Kira-kira buat apa ya mereka menggali bawah tanah? Mungkin teman-teman ada yang berpikir mungkin untuk dijadikan tempat parkir ya di bagian basement. Itu bisa jadi, tetapi lebih tepatnya karena mereka ingin mencari tekstur tanah yang keras ya untuk meletakkan fondasi daripada gedung ini. Tahu nggak teman-teman, mereka menggali seberapa dalam ke dalam tanah untuk menemukan batu yang keras itu. Ternyata butuh penggalian 120 meter ke bawah tanah. Atau kira-kira kalau kita bilang satu lantai itu kira-kira 3,5 sampai 4 meter, berarti kedalaman tanah yang butuh digali adalah sekitar 40 lantai ke bawah. Dengan kata lain, hampir setengah tingginya gedung Petronas. Bayangin teman-teman, 40 lantai ke bawah itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk melakukan penggalian. Tetapi tujuan dari penggalian ini adalah menemukan batu yang keras yang ada di dalam perut bumi, di mana mereka bisa meletakkan fondasi bagi gedung yang tinggi ini. Teman-teman sekalian, batu yang keras yang tempat diletakkan fondasi adalah suatu hal yang sangat penting ya untuk bisa melakukan pembangunan gedung. Baik itu gedung rumah kita yang mungkin sekitar 1 sampai 3-4 lantai, ataupun gedung-gedung pencakar langit yang ratusan lantai ke atas. Teman-teman sekalian, tinggi daripada suatu bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh ketika bangunan itu berdiri di atas batu yang keras yang ada di dalam perut bumi. Dan ini pula lah kunci yang diajarkan oleh Yesus ketika Yesus memberikan pengajaran terakhir di bagian khotbah di bukit yang ada di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca bersama bagian firman Tuhan ini. Saya ajak teman-teman sekalian, kalau teman-teman ada Alkitab di dekat teman-teman, silakan membukanya. Mau Alkitab boleh, Alkitab juga boleh ya. Teman-teman silakan membukanya, kita akan baca bersama bagian firman Tuhan ini dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ke 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bagian terakhir daripada khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarnya, menyimpannya dalam hati kita dan juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, dari khotbah di bukit yang sudah kita pelajari berbulan-bulan ini, di bagian terakhir ini Yesus menutupnya dengan sebuah metafora. Dan Yesus menyebut ada dua benda di sini ya yang menjadi dasar daripada metafora ini. Apa itu teman-teman? Ada batu dan juga pasir. Teman-teman sekalian, kata batu yang dipakai oleh Yesus dalam bagian firman Tuhan ini dalam teks asli Alkitab itu merujuk kepada batu yang keras. Ya, bukan batu-batu kecil mungkin seperti batu kerikil, batu apung, ataupun mungkin batu-batu yang kita temukan di jalan-jalan di kota Medan yang berlubang itu. Ya, batu yang keras ini adalah batu yang bersifat kuat, stabil, kokoh, tidak dapat berpindah. Batu yang sangat cocok untuk
untuk dijadikan fondasi bagi bangunan rumah. Sebagai kontrasnya, Yesus juga menunjukkan satu material lagi yang bernama pasir. Pasir itu bersifat longgar, ya, tidak stabil, tidak kokoh, dan mudah untuk berpindah. Kedua material ini menjadi dasar daripada bangunan, ya, yang biasa dipakai orang, ya, untuk membangun sebuah rumah, dan ini juga yang menjadi dasar fondasi daripada penggambaran terhadap fondasi iman Kristen. Teman-teman sekalian, buat para pendengar dari khotbah Yesus di bukit ini, teman-teman, buat mereka orang-orang Israel yang hidup di daerah Palestina pada waktu itu, ya, mereka mungkin tidak akan asing dengan apa yang Yesus gambarkan di sini, ya, ketika membangun di atas batu ataupun di atas pasir. Teknik sipil pada zaman itu mereka sudah mengerti bahwa untuk bisa mendapatkan bangunan rumah yang kokoh, memang mereka harus menggali lebih dalam ke dalam tanah untuk menemukan tekstur tanah yang keras, ya, bukan tanah berpasir. Teman-teman, kalau kita lihat mungkin ya di media TV ataupun media sosial, ya, dimanapun kalau kita lihat daerah Israel, kita pasti tahu bahwa daerah sana adalah daerah gurun pasir. Pasir itu menjadi penutup daripada permukaan tanah, ya, dan mereka, buat orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus, mereka tinggal di daerah seperti itu, mereka pasti tahu bahwa pasir itu adalah material yang mereka akan temukan. Ya, ketika mereka mendapatkan tanah kosong, mereka mau bangun rumah, mereka pasti akan menemukan pasir ini. Tetapi pasir ini tidak bisa mereka pakai untuk dijadikan fondasi. Ya, mereka harus menemukan batu untuk menancapkan tiang rumah mereka, agar ketika hujan datang, ketika ada badai, rumah mereka tetap aman. Ya, rumah mereka tidak ambruk dan juga atap rumah mereka tidak terbang karena angin yang kencang itu. Teman-teman, dari tampak luar, rumah-rumah orang Israel ini sama, ya, baik mau yang dibangun di atas batu maupun di atas pasir. Model-model perumahan yang umum pada waktu itu, Yesus tidak memberikan suatu gambaran yang luar biasa yang yang ada di luar bayangan oleh orang-orang Israel. Ya, kalau kita sekarang ini mungkin bayangkan sajalah perumahan yang ada di sekitar kota Medan bentuknya kayak gimana. Nah, bedanya tadi yang sudah saya sebutkan adalah pada fondasi, di mana tiang daripada rumah itu diletakkan. Model rumah yang sama mengalami juga kondisi cuaca yang sama. Ya, cuacanya sangat ekstrim, teman-teman, ya. Kalau disebutkan tadi ada hujan yang deras disertai dengan angin dan juga mungkin, ya, saya bayangkan menyebabkan banjir. Namun nasib daripada kedua rumah yang dari luar itu kelihatan sama, nasib akhir mereka sangat berbeda. Satu rumah tetap berdiri kokoh walaupun diterpa oleh cuaca yang ekstrim, satu lagi dengan gampang saja langsung hancur, teman-teman. Memang benar, fondasi yang kokoh menjadi kunci utama agar suatu bangunan bisa tetap berdiri teguh dalam kondisi cuaca apapun. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh Yesus dari penggambaran ini? Ya, Yesus mau ngomong apa sih dari bagian yang menunjukkan rumah, ya, kemudian cuaca, dan apa sih sebenarnya Yesus mau sampaikan? Teman-teman, masih ingatkah teman-teman dengan apa yang pernah saya bagikan, ya, ketika kita mengawali pembelajaran tentang khotbah di bukit? Coba teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu ketika saya membagikan renungan dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Waktu itu saya menunjukkan ada dua kelompok orang yang datang mendengarkan khotbah Yesus. Siapa saja mereka? Ya, benar teman-teman, ya. Ada orang banyak dan juga ada kelompok yang bernama murid-murid. Orang-orang banyak ini datang untuk mendengarkan khotbah Yesus karena mereka melihat ada sosok seorang guru yang baru tenar, ya, yang baru naik daun, dan mereka mungkin penasaran, pengen dengar apa sih yang diajarkan oleh rabi yang bernama Yesus ini. Mungkin ada yang datang di tengah kesibukan. Mereka mendengar sampai setengah, rasanya bosan, ngantuk, ya, juga masih ada kesibukan yang lain, akhirnya mereka pun pergi. Ada yang mungkin datang dengar khotbah sampai tertidur-tidur, mengangguk-ngangguk, ya, kelihatan mereka mendengar dengan begitu serius, ya, sambil mengiyakan apa perkataan Yesus, padahal mereka tidak mendengar sama sekali. Yang dimaksud, yang dikatakan oleh Yesus masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan.
Ada yang mungkin mendengarnya dengan serius sampai bagian akhir daripada khotbah ini. Tetapi mereka pulang begitu saja. Mereka tidak pernah mau ambil komitmen untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi murid-murid Yesus. Di tengah orang-orang banyak ini, kita juga menemukan ada namanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini datang untuk mendengarkan khotbah Yesus. Mereka dengar dengan begitu serius, tetapi mereka bukan pengen belajar dari Yesus. Tujuan mereka hanyalah ingin mencari celah, ingin mencari kesalahan daripada perkataan Yesus, sehingga mereka punya alasan untuk bisa menuduh Yesus telah menista agama orang Yahudi. Mereka menganggap diri mereka sudah benar di hadapan Tuhan dengan melakukan serangkaian perintah Taurat versi mereka. Kita tahu mereka berdoa di tengah-tengah jalan. Mereka memberikan persepuluhan, mereka memberikan sedekah, mereka berpuasa. Mereka melakukan ini dan itu termasuk perintah untuk sunat dan sebagainya. Semua kewajiban agama itu mereka lakukan ya dengan tujuan terlihat baik. Tetapi padahal hati mereka tidak sama sekali rindu untuk menyembah Tuhan. Teman-teman sekalian, baik orang-orang banyak maupun orang-orang munafik ini, mereka adalah orang-orang yang hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan apa yang Yesus kehendaki. Mereka seumpama orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Mereka juga adalah orang-orang yang sedang berjalan di jalan yang lebar dan menuju kepada kebinasaan. Tetapi mereka tidak sadar. Firman Allah sedang mengetuk hati mereka, mengajak mereka untuk bertobat. Tetapi mereka pikir mereka tidak perlu melakukan pertobatan itu. Mereka tidak punya hati yang miskin dalam roh. Mereka tidak punya hati yang berduka cita atas kesalahan mereka. Mereka tidak mau melembutkan hati dan tidak mau mengakui diri lapar dan haus akan kebenaran. Mereka merasa mereka sudah benar dengan segala kewajiban agama yang mereka lakukan. Sehingga mereka tidak perlu siapa itu Yesus. Mereka pikir bahwa mereka sudah pasti masuk surga karena mereka adalah umat pilihan. Sehingga Yesus tidak berarti buat mereka. Teman-teman sekalian, di kelompok yang lain kita menemukan ada orang-orang yang begitu setia. Mereka mendengarkan setiap kata yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Mereka disebut Yesus adalah orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Di atas fondasi batu yang kokoh itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mereka mendengarkan setiap perintah Yesus, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus tunjukkan. Dan mereka juga menjawab iya atas undangan Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan berbahagia, diberkati oleh Allah karena melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka juga memilih untuk menyandarkan hidup mereka pada pokok anggur yang benar itu, sehingga hidup mereka terus berbuah dan menjadi berkat. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di pintu dan jalan yang sempit dan kecil itu. Tetapi mereka tidak takut. Mereka terus berpengharapan karena mereka tahu bahwa ujung jalan itu membawa sukacita kehidupan kepada mereka untuk selama-lamanya. Mereka bukan hanya menyandang status orang-orang Kristen yang datang ke gereja setiap minggu, yang ikut ibadah online setiap minggu, memberikan persembahan, perpuluhan, ikut pendalaman Alkitab, ikut persekutuan, ikut semua kegiatan gereja, termasuk pelayanan di dalam gereja, di luar gereja. Mereka melakukan semua itu bukan karena pengen dilihat orang, tapi mereka melakukan semua itu karena mereka tahu. Mereka melakukannya dengan penuh ucapan syukur karena rindu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Murid-murid Yesus adalah anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga, teman-teman. Karya Kristus di atas kayu salib sudah membebaskan murid-murid Kristus daripada hukuman dosa. Hidup yang dulunya dalam dosa, hidup yang di dalam perseteruan dengan Allah sudah diperdamaikan oleh karya salib itu. Bukan itu saja teman-teman, mereka juga mengetahui bahwa di dalam hidup mereka Allah tinggal bersama-sama dengan mereka untuk selama-lamanya. Allah Roh Kudus itu terus mentransformasi hidup mereka sebagai murid-murid Kristus agar mereka hari kian hari sama seperti Bapa di sorga.
Mereka dengan taat dan setia melakukan firman Allah. Karena mereka tahu firman Allah itu adalah landasan, kekuatan mereka untuk mengarungi kehidupan, berjalan di tengah-tengah kegelapan, dan melewati hari-hari yang sulit dan penuh dengan tantangan. Mereka tahu bahwa mereka punya pengharapan di dalam Kristus yang bangkit. Dan mereka tahu bahwa langit dan bumi yang baru adalah janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu akan dinyatakan kelak. Teman-teman sekalian, itulah yang dimiliki oleh para murid-murid Kristus. Suatu pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Karena mereka tahu bahwa Kristus adalah Tuhan dan fondasi yang bisa mereka andalkan dalam hidup mereka. Teman-teman, kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke Kuala Lumpur, sekarang mari kita jalan-jalan lebih jauh lagi ya. Sekarang kita mari melanjutkan perjalanan ini ke negara di Eropa. Saya mau ajak teman-teman melihat satu gedung lagi yang ada di Italia. Ya, benar sekali ya teman-temannya, kita akan ke Menara Pisa. Siapa sih yang nggak tahu Menara Pisa ini bahkan dijadikan salah satu yang disebut dengan keajaiban dunia. Gedung yang berdiri pada awal tahun 1100-an ini ternyata juga mengalami kendala yang besar di awal pembangunannya. Teman-teman mungkin ada yang seperti saya bertanya, kok gedung ini didirikannya mereng ya, atau nggak tegak berdiri seperti itu. Kira-kira bakal rubuh nggak ya gedung ini ya? Saya juga punya pertanyaan yang sama. Kemudian setelah saya mencari tahu, ternyata awal daripada pembangunan gedung ini, mereka tidak merencanakannya seperti itu. Tetapi 1 tahun setelah pembangunan, tepatnya pada tahun 1174 ya, 1 tahun setelah awal pembangunan, gedung ini mulai miring teman-teman. Ya, mulai lebih condong ke selatan. Penyebabnya apa? Ternyata fondasi daripada gedung ini tidak berdiri di atas batu yang solid. Mereka membangun di atas tekstur tanah yang merupakan tanah liat dan pasir yang halus. Akibatnya gedung ini baru beberapa lantai berdiri sudah miring teman-teman. Akhirnya pihak kontraktor ya memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan Menara Pisa ini. Dan baru dilanjutkan 100 tahun kemudian. Setelah mereka menemukan cara bagaimana menanggulangi daripada masalah ini. Akhirnya mereka menemukan solusi karena gedung ini condong ke selatan. Jadi mereka membangun lebih berat di utara ya. Jadi sehingga bisa nanti pada akhirnya menjadi seimbang gedung ini. Akhirnya singkat cerita dengan teknik seperti itu gedung ini pun selesai dibangun. Dan pada tahun 1900-an gedung ini kembali dipugar. Ya, atau direhabilitasi lah ya, atau direnovasi lah istilahnya. Ya, mereka mencoba menggunakan hukum gravitasi untuk memastikan agar gedung ini walaupun sedikit miring tetapi bisa tetap berdiri dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dan buktinya sampai hari ini gedung itu tidak roboh ya dengan teknik seperti itu. Teman-teman sekalian, Menara Pisa memang salah di awal konstruksinya. Mereka sudah salah meletakkan fondasi yang menjadi dasar daripada pembangunan gedung ini. Bagaimana dengan kita yang mungkin juga salah meletakkan fondasi daripada hidup kita? Mungkin kita sudah terlanjur membangun hidup ini di atas pasir yang halus, pasir yang lembek, ya pasir yang tidak stabil itu. Kira-kira masih ada harapan gak sih buat kita? Teman-teman, firman Tuhan pada pagi hari ini mau menunjukkan kepada kita, walaupun kita mungkin salah pada awal pembangunan, tetapi ketika kita menyadarinya, ada harapan buat kita. Ketika orang-orang salah membangun gedung Pisa dan mereka berhenti dan mencari solusi, ada harapan buat mereka untuk bisa melanjutkan dan menyelesaikannya. Kristus adalah harapan itu. Mungkin kita membangun di atas lapisan tanah yang sangat tidak kokoh, tidak solid. Tetapi ketika kita mau berada di dalam Kristus, kita masih punya kesempatan untuk melanjutkan pembangunan daripada hidup kita dengan terus lagi menggali semakin ke dalam untuk mencari batu yang solid itu, untuk mencari fondasi yang kokoh itu, agar kita bisa menancapkan tiang rumah kita, tiang hidup kita ini di dalam batu yang solid itu, sehingga rumah kita
bisa tetap kokoh dan berdiri walaupun kita menghadapi cuaca yang sangat ekstrim. Teman-teman sekalian, Matius menutup khotbah di bukit ini dengan suatu penggambaran akan realita pada waktu itu. Orang banyak takjub mendengar perkataan Yesus. Mereka takjub melihat apa yang diajarkan oleh Yesus karena mereka menilai apa yang sudah disampaikan oleh Yesus ini sangat berbeda dengan guru-guru agama mereka, dengan para ahli Taurat. Bagaimana dengan kita yang mendengar khotbah Yesus di bukit 2000 tahun kemudian? Apa respon kita? Apakah kita hanya takjub? Teman-teman, saya mau memberitahukanmu bahwa takjub saja tidak cukup. Kita perlu ambil komitmen yang lebih daripada takjub, yaitu komitmen untuk menjadi murid-murid Kristus, yang mengikuti Kristus kemanapun Kristus pergi, yang melakukan apa yang Kristus ajarkan. Hanya dengan bersandar pada Kristus, sang fondasi yang kokoh itu, kita dapat berdiri teguh dan tidak tergoyahkan. Walaupun mungkin di tahun 2021 ini, pandemi virus corona belum berakhir. Mungkin akan datang juga masalah-masalah yang lain yang kita tidak tahu apa itu di depan mata. Tetapi ketika seorang murid Kristus mau berdiri di atas batu penjuru yang kuat itu, di atas Kristus, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir bahwa nantinya kita akan tumbang karena angin topang kehidupan yang datang menerjang. Teman-teman sekalian, hanya pada Kristus kita bisa bersandar. Hanya pada firman yang disampaikan oleh Kristus kita bisa berharap. Pilihannya sekarang ada pada kita. Maukah kita mempercayakan kehidupan kita pada sang firman Allah yang hidup itu? Maukah kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Bukan hanya kita mendengar, tapi kita juga melakukannya. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita bisa tetap berdiri teguh walaupun ada badai, ada topan. Mungkin ada tsunami yang menerjang hidup kita. Pilihannya ada di tangan kita sekalian. Apa pilihanmu, teman-teman? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa memilih dengan tepat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, untuk hikmat yang boleh Tuhan berikan kepada kami selama beberapa bulan ini. Kami boleh belajar daripada apa yang sudah Tuhan ajarkan melalui bagian khotbah di bukit. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini dan secara khususnya untuk beberapa waktu belakangan ini, ketika kami boleh bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu. Dan hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman itu. Tuhan, biarlah firman itu boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk bukan hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tetapi kami juga menaruh harapan kami, menaruh segala hidup kami, segala bagian daripada hidup kami pada Tuhan, pada Yesus yang adalah sang firman Allah yang hidup itu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar pada Engkau. Mungkin terkadang kami tergoda untuk bersandar pada hal-hal yang lain, yang kelihatan di depan mata, yang mungkin terlihat lebih nyaman buat kami. Tapi biarlah Tuhan, firman-Mu yang kembali pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami semua untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tolonglah setiap teman-teman yang ada di rumah ketika menjalani hari-hari di tahun 2021 ini. Biarlah mereka pun boleh terus mengandalkan Tuhan. Bapa, terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.